Nah, intinya gitu, cara jadi mufassir, cara jadi pemikir Quran yang baik apa? Sifatnya orang baik dikumpulkan, kemudian kamu ingin diri itu. Sifatnya orang buruk kamu kumpulkan, kemudian kamu menghindari sifat itu. Misalnya Allah cerita Fir'aun. Fir'aun itu penyakitnya apa? Istagna, merasa kumoluhur, merasa tercukupi semua. Itu sifatnya apa? Fir'aun. Tapi sifatnya orang baik itu ya Yuhanna su antumul fuqara'u ilallah. Sifat orang baik adalah merasa fakir, merasa enggak siapa-siapa di depan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga keangkuhan itu sifat Firaun, merasa fakir, merasa enggak siapa-siapa adalah sifatnya orang baik. Makanya nadumanya Habib Abdul Haddad masyhur itu. Ana abdun soro fakhri dimna fakri, itu yang sering dinyanyikan dilakukan para wali-wali itu apa? Ana abdun soro fakhri dimna fakri. Jadi ana uta ingsun abdun kawula. Soro ingkang dadi apa fakhri kebanggaan ingsun iku dimna fakri mergo fakir ingsun. Jadi saya ini hambamu ya Allah, yang sebagai kebanggaan saya adalah saya selalu butuh kepada engkau. Karena ciri utama orang jelek adalah hidup seakan-akan enggak butuh sama campur tangannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya punya uang pasti senang, punya jabatan pasti senang. Saya jadi menteri mesti beres semua, saya jadi gubernur beres semua. Merasa bisa semua itu min sifati Fir'aun, itu sifatnya Fir'aun. Tapi kalau kamu jadi menteri, jadi gubernur, saya tidak siapa-siapa tanpa pertolongan Allah. Saya kiai pun tidak bisa apa-apa tanpa pertolongan Allah. Saya orang baik pun tidak mesti dijamin baik terus tanpa pertolongan Allah. Sehingga selalu la haula wala quwata illa billah. Saya bisa menghindari maksiat ya karena Allah, bisa melakukan taat juga karena Allah. Nah, orang yang seperti ini itu jenis ana abdun soro fakhri dimna fakri. Saya ini adalah hamba. Yang menjadi kebanggaanku adalah karena saya selalu fakir, selalu butuh kepada engkau. Ini penting kalau terangkan. Jadi supaya orang terbiasa. Dan kalau seneng ngaji ini paling seneng. Kenapa saya ngaji seneng? Karena tadi kebaikannya Allah, nikmatnya Allah saya omongkan. Sehingga dengar orang banyak bahwa Allah itu baik. Allah itu zat yang kita tuju. Allahus Somad. Tapi kalau saya jadi wali karena di kamar patang pulau dino, paling terkenal wali. Terus wong salam template jodoh nggak Terus untung aku mau untung belas. Lalu cara bapak wali be ulama itu mulia ulama. Wali itu nak terkenal wali paling banter wong sowan go gula. Sing untung dekne. Tapi kalau ulama menerangkan kebaikan orang dengar semua, akhirnya Islam menjadi siar. Lalu bodoh-bodoh tadi wali ulama ambek wali itu ya dhuwur ulama. Mbok ambek kowe mergo ora ono makome dadi. Terbang kan cepet kaya kapuk tapi cebloke tok laut. Wong nek ora di makom iku kaya kapuk. Terbangnya cepet tapi gak tahu jatuhnya di mana. Dieling-eling ya dados kula suwun sanget. Selama ini adat kita buruk. Nak nyongko anteng apik juga anteng fil khairat. Ketika kebaikan pun respon kita anteng, tidak boleh. Dalam kebaikan harus musaroah. Harus apa? Musaroah. Musaroah itu kesusu. Nah itu makanya filosofinya apa? Kalau tawaf pertama juga kon cepet. Sa'i namanya ya sa'i. Sa'i maknanya apa? Lari-lari kecil. Jadi kalau bahasa Arab itu masya yamsi masyan itu jalan biasa. Kalau sa'a yas'a sa'yan itu jalan agak lari. Makanya darani sa'i. Kau oleh sa'i kok leha-leha ora oleh. Tapi aja terus numpak skuter balapan yo aja. Mulai bingung mbek wong saiki. Nah wong sepo numpak skuter pantes. Saiki sing nom-nom lah do numpak skuter. Terus nek sing wengkek pasangan suami istri skuteran pun tuaf. Aku wis kodho malaikat mbarno aja tampa. Mangkel wong. Lagi ini sing hafal Quran ngalim diselipi ya perkara ade karo kanggo skuter. Aduh maten. Ijek nom nak tuwek tak malu. Ijek nom kan. Iku wajib mbok pasutno kan. Pasute wong fakir mandi yakin. Wah, enak yo terlalu senajan to sah yo tapi terlalu cek nom. Padahal kebualah pan serwet Mas. Piye karepe Arab Saudi ngono dolen. Cara kula penguasa Arab sing tuwek tok mati tak oleh sing nom-nom tutuki ngono. Tapi yo pancen yo sanak saya sah sekedar sah. Tapi yo terlalu. Mosok sowan pangeran nganggo skuter muter. Aduh. Nah, sembrono. Yo aja lakoni ku awas kowe. Kecuali kowe tuwek mati wis ngono. Tuwek tok rame mati yo aja. Aneh-aneh. Ya maksudnya kesusu orang ngono iku. Tok budi wae. Wa minha anta tafakkara nggih.
Eling-eling ya, pokoknya mau nggih napa sifatnya orang baik yang di Quran itu kita pelajari, lalu kita tiru. Misalnya sifatnya orang baik termasuk apa itu? Ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim walahum tidak pernah punya rasa takut, rasa gelisah itu harus kita tiru. Karena kalau kita punya rasa gelisah itu biasanya lama-lama agak ridho mbek kodok kodar. Itu kudu ceria. Lu kula nu sebagai manusia sering susah. Tapi saya paksa, susah itu saya hilangkan. Karena kalau saya rasakan susah terus, lama-lama saya agak ridho mbek kodok kodar. Makanya saya paksa seneng tak paksa. Sesuai kulino. Nganti kula sakniki ora iso susah. Di muridku ora jelas ora iso susah. Saking apa? Nah kiai kan susah. Aku di murid wae Gus, tuwa iki tok ora jelas. Goblok cara aku kiai ngono. Ora usah ngono. Zaman akhir ana wong ngaji go kitab wis hebat. Ana ngrungokno ngaji wis hebat. Ana ora paham tekone majelis wis hebat. Lah nek paham teko kan wajar, kira paham kok teko kan luar biasa. Nak ana penikmat ngaji paham biasa. Ini enggak paham kok teko. Wae guyu iso. Guyu hebat itu, hebat. Hebat. Nah ana menteri dilantik guyu wajar. Ora menteri rapo kok guyu. Iku kemungkinane loro, saking waline saking gedenge iku semua. Pokoke seneng ibadah. Mergo sifate wali iku la khaufun alaihim walam ndak ada rasa takut, ndak ada rasa susah. Lho kula sebagai manusia kadang ya khawatir. So anakku nasibe piye, putuku nasibe piye. Tapi aku anggere eling saya ada ya karena Allah. Dan saya punya rezeki karena Allah. Orang lain di sana banyak orang kaya, padahal gak anakku. Berarti yang menciptakan kaya itu tidak saya. Buktinya orang lain yang gak anak kita kaya banyak, sukses banyak. Kenapa kita menjadi seakan-akan pelaku sejarah? Kadang orang kan berpikir, anakku nak tak tinggali warisan ku piye. Padahal banyak orang tidak punya warisan ya kaya. Karena kita ada siapa-siapa. Di depan aturan Allah kita ada siapa-siapa. Nah ketika rahmat Allah tidak terbatas, ya sudah anak putuku ya tetap pangerane Allah. Engkau cicit-cicitku pangerane Allah. Selama pangerane Allah, Allah itu al-kafi, zat yang mencukupi. Allah ar-razik, zat yang memberi rizki. Kenapa agama ini tidak bisa mati? Karena Allah itu al-hadi. Saya kalau baca Asmaul Husna itu sampai nangis. Aku ramakomi. Caranya ini tak warai sidik kudu niru. Peksa, nareso niru peksa. Allah itu kalau punya sifat itu namanya sifatun lazimatun, sifat yang berkelanjutan dan permanen. Karena Allah itu al-baqi, zat sing bakok, sing terus menerus. Ketika Allah mensifati dirinya ar-razik, zat yang memberi rizki, maka mulai Nabi Adam sampai kiamat orang akan dapat rizki. Karena yang punya sifat itu Allah, bukan menteri keuangan. Ketika Allah mensifati dirinya al-hadi yang memberi petunjuk, maka agama ini pernah ditinggal akramun nas, khairun nas itu Rasulullah. Pernah ditinggal sahabat khairul qurun. Pernah ditinggal wali songo. Saiki agama dicekel mudin. Katakan dicekel kemenak sing ngurusi agama mergo digaji. Dicekel mubalek sing ngomong buanter agama mergo disalami template. Tetep mlaku. Padahal sing nggawa ora ono sing ideal. Utawa dicekel wong ikhlas ngene iki, tapi ya ngene-ngene iki wae. Tapi agama tetap jalan karena Allah al-hadi yang memberi petunjuk itu Allah. Jika apapun kasusnya dunia ini agama tetap jalan. Fa inna wa ta'ala wasofa dzatahu bi annahu al-hadi karena Allah mensifati dirinya saya ini al-hadi, penunjuk jalan. Jika di Amerika ada orang hidayah, di Hollywood ada, di Bali itu saya punya banyak santri. Orang Bali iso maca muin khusyuk era karo orang Bali bedina wong utuh. Khusyuk era karuan, kadang wong Gunung Kidul rata roh utuh ora khusyuk ya akeh. Lho mergo pangeran ora iso diatur. Kalau di santri Bali ku tiap romo itu men astagfirullah. Pinggire wong ping pirang astagfirullah wong pinggire. Kowe sing wong Gunung Kidul dolan Bali. Sebelah ngelek bojoku tok. Mulane ana guyon ana wong haji nangis ning multazam tok kan apa ke nangis. Dene ning Gunung Kidul kan rata ora wong ayu bareng ning kono, wong Pakistan, wong Turki ayu dekne nangis jebule sing elek bojoku tok. Langsung kowe kan nangis dosamu dul jebule. Jebule gak nangis dosane, nyesal dekne. Ngomong iku dibenero tangga-tangga ning kanjen kabeh wong Indonesia, sayu-ayune wong Indonesia ndak nganti sepiro. Jebule sing elek wong Indonesia tok. Lho malah sak Indonesia ndak kepelek kabeh. Ra wong Turki, ra wong Uzbek kan wayu-wayu. Sing wedok akhire krungu. Kabeh yo ganteng sing elek yo kowe tok. Enak darani sing elek sing wedok. Rumangsamu sing elek sing wedok tok, sing lanang yo. Elek. Enak ae.